Selamat datang Pak Bayu dan Bu Vivi. Jadi welcome to MMF FPB UI Salemba. Kita akan membahas terkait dengan apa sih tantangan khususnya di industri Bapak Ibu sekalian terkait dengan kalau kita bilang society 5.0 atau revolusi digital seperti itu. Dan mungkin bisa di-sharing ke teman-teman mahasiswa baik yang online atau offline, strategi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Saya akan ke Bu Vivi dulu, ladies first, that's okay. Bu Vivi, saya tahu tadi kita juga sudah explain We Plus, the smart insurance marketplace. How do you define and clearly define and confidence to define that I'm smart insurance marketplace? Why you have to put that kind of smart words? Dan apalagi sekarang We Plus dengan 40 leading insurance, jadi partnernya juga cukup banyak. Bagaimana Ibu mengorganize that kind of things di We Plus dan khususnya di era digital? Bagaimana sih Bu? Sorry, saya sedikit flashback dikit. Menjadi presiden director di BP dan CEO, dan saya sedikit membaca cerita YouTube. Tadi malam saya gara-gara jadi moderator teman-teman ya, menghabiskan waktu nonton YouTube, mencari profiling dua orang tersebut ya. Dan saya rasa Ibu Vivi perlu menceritakan langsung ke teman-teman langsung what is the story behind she make this We Plus. I think it's about personal, so I think it's better Bu Vivi to explain previously what is your behind the story. Iya, terima kasih banget Pak Heru. Jadi mungkin sekilas flashback. Jadi saya kerja di BP itu sebenarnya 13,5 tahun ya. Jadi sales, strategic planning, lalu masuk ke tim strategic Asia Pasifik sebelum akhirnya dipercaya memimpin BP Castrol Indonesia. Sebenarnya BP lubricant for all kinds in Indonesia. Jadi termasuk industrial, manufacturing, mining, semuanya. Nah, pada tahun 2017, my husband tuh got heart attack ya. Dan itu the only day saya pulang ke rumah itu jam 8. Biasanya tuh nyampe rumah baru jam 10. Nah, waktu itu dia kena heart attack, udah gitu kita ke hospital. Dan pada saat itu juga karena kita baru pergantian asuransi, akhirnya sempat saya diminta deposit 150 juta pada saat itu. Pada saat itu at the position of the CEO, saya thinking 150 juta itu gede loh, saya pikir. What happened maksudnya to the most people gitu. Dan of course maksudnya thanks God after itu what happened to the family itu settle. Tapi it make me curious sebenarnya what is the insurance gitu loh. Karena sebelumnya pasti kalau bisa ada bidding segala macam, itu pasti kan yang turun HR director. Lalu kalau misalnya mengenai manufacturing dan yang lain pasti yang turun treasury atau finance. Tapi you will never discuss about the insurance maksudnya in the boardroom gitu lah. Jadi waktu saya lihat dan saya pelajarin maksudnya what is the market size, where is the Indonesian at this position, I'm very amazed gitu loh. In my simple thought waktu itu, I think bukannya agent asuransi yang harusnya nawarin asuransi. Harusnya orang itu tahu bahwa asuransi need to be have sebelum maksudnya something happen. Kok bisa kebalik banget ya gitu saya pikir. Dan after itu saya sama sekali zero mengenai insurance. Bahkan insurance yang saya punya aja saya nggak pernah baca juga sih isinya apa. Tapi itu sebenarnya ya kalau saya ngomong sama orang asuransi dulu kadang-kadang ngomongnya begini. Iya soalnya kita itu orang Indonesia kebiasaan emang nggak pernah baca polis. Terus menurut saya emang tahu nggak polisi itu hanya diberikan kalau kita udah bayar Pak. Jadi memang nggak mungkin ada yang baca polis. Terus ketika udah dikasih juga tebel. Nah jadi saya lihat wah there must be is a better way or smart way to understand what is the content tanpa perlu baca semuanya dan undisputable reason. Nah that's actually is coming from very simple thinking. But tapi after itu saya lihat, saya pelajarin dan saya waktu itu bertekad, saya pikir insurance is a good industry, but it need to be communicated, maksudnya in the in the common language. Saya nggak tahu ya, saya kalau ngomong sama agen asuransi, kadang-kadang waktu itu kan berasanya kok
saya nggak ngerti dia lagi ngomong apa ya gitu, maksudnya karena bahasanya ininya kok kayaknya pinter banget, kita nggak ngerti, akhirnya kita iya deh gitu ya. Tapi akhirnya setelah dipikir-pikir, harusnya kan yang bayar tetap kita ya. For whatever language, it still has to be the customer language because that's our money and that's for our own goods. Akhirnya dengan seperti itu, oke deh, I will focus on the micro insurance. Dan micro insurance waktu itu terus terang, the first 6 months after I resign, I study mengenai asuransi pertanian, asuransi padi. Karena I believe kalau waktu itu pertanyaannya, ini men-challenge agent atau apa? Enggak, sama sekali enggak. Justru saya pikir gini, I'm so blessed working in BP, dimana maksudnya if something happen to me, the company actually is a full cover, like you are in the Toyota, like in the Blibli. Dan untuk my personal, of course I have agent yang selalu membantu. Tapi the question adalah impossible untuk menjual suatu produk tanpa maksudnya is a big tick margin, which is yang akhirnya tetap yang akan bayarkan kita juga. Nah kalau kita belinya mungkin premi yang sedikit lebih tinggi, of course you demand maksudnya some VIP treatment, medical check up ditemenin segala macam, oke, good. Tapi what happen with the most people, itu hanya akan jadi financial fat. Jadi what happen kalau financial fatnya dikurangin, we communicate in the different language, much simpler, dan terpenting adalah klaimnya itu orang bisa klaim secara gampang. Dan pada saat itu saya ingat saya ngomong sama beberapa petinggi asuransi itu selalu ngelihatnya begini, gampang kok ngeklaimnya. Gampang itu bagaimana Pak atau Bu, saya tanya. Tinggal datang ke cabang kita, oke. Where is your nearest branch, saya tanya. Oh, terus nanti akan nanya misalnya ke staffnya, iya, kita yang paling dekat di sini mana? Di sini. Oke. Tapi menurut saya adalah when you talk bahasa awam, saya bilang ketika kita bicara mudah, bayangannya harusnya tuh Alfamart, Indomaret gitu loh. Itu yang mudah yang tidak perlu diperdebatkan. Itu mudah atau enggak? Jadi menurut saya all the language itu should be translated into the consumer language. Jadi WePlus itu dibuat cita-citanya simple, semua orang itu berhak punya akses ke insurance, baik itu mau dia kerja di BP, mau dia nggak kerja, mau dia apa, itu akses itu harus diberikan. Choice untuk orang mau beli atau enggak itu diberikan kepada personal, tapi hak untuk mendapatkan akses ke penawaran terbaik itu harus dilakukan, dan startingnya itu dari micro insurance. That the spirit ketika kita build WePlus hingga hari ini, itu sih. Wow, it's very good and clear explanation, teman-teman. From the personal experience, personal needs, and the way and resulting with some innovation that helping others. Yeah, very good. Nah, Pak Bayu, bekerja di Amerika itu kan bisa dibilang cita-cita untuk semua. Personally, I want to be. Nah, sudah 12 tahun di sana dengan posisi yang cukup bagus, perusahaannya juga nggak kaleng-kaleng, Toyota, Boeing sama Amazon. You are on the very comfort zone anyway. But why? What is the reason behind flew back to Indonesia in your home country and facing this kind of challenges? What is the reason? Sebenarnya waktu decide pulang ke Indonesia itu aku sebenarnya pengen sih waktu dulu di Amazon itu gain international experience ya. Kan sebenarnya waktu dulu aku kerja di Amerika itu selama 14 tahun, terus udah gitu begitu selesai 14 tahun, oh kayaknya kok aku pengen nih dapat international experience nih, nanti dimana aja mulai lah gitu ya. Terus begitu tiba-tiba ada satu teman kita yang datang nih ke Seattle untuk jalan-jalan gitu kan. Terus kita gimana Bayu di Amerika sekarang? Oh enak kok di Amerika, tapi kayaknya begini-begini aja gitu loh. Terus begitu dia kasih tahu aku, gimana kalau balik ke Indonesia? Emang di Indonesia ada apa? Gitu kan pertanyaannya. Terus dia bilang, oh Indonesia dulu sama Indonesia sekarang tuh beda banget deh. Coba deh diekspor gitu kan. Terus begitu aku coba ekspor, terus begitu aku kasih CV aku ke teman aku, tiba-tiba sampailah di Blibli.com gitu. Jadinya aku seperti interview beberapa leadership di Blibli, lalu habis itu enak diterima di Blibli.com. Nah selain itu juga, satu itu kan masalah pekerjaannya ya, yang kedua itu masalah keluarga. Keluarga waktu dulu kan aku juga udah lama kan away dari keluarga gitu.
Indonesia, akhirnya aku decide untuk masuk Indonesia. Terus yang ketiga itu reasonnya karena waktu dulu aku juga, dulu kan aku lahir di Indonesia ya, 18 tahun di Indonesia, aku kuliah 4 tahun di Amerika, kerja 14 tahun di Amerika, terus gitu kayaknya banyak nih opportunity di Indonesia yang bisa kita ubah gitu, karena kan di Indonesia bisa dibilang ada sedikit lah behind Amerika sama China ya, kalau bisa dibilang ya, in terms of teknologi, in terms of enhancement in proses dan lain-lainnya gitu. Nah, aku cuman pengen balik ke Indonesia untuk mencoba membantu sih, kira-kira bisa nggak sih ada yang bisa kita ubah untuk improvement lah untuk company di Indonesia, dan aku mau melakukannya. Oke, thank you. Kecintaan terhadap Indonesia teman-teman, karena sudah lama tinggal di luar dan dia merasa bahwa Indonesia is a big market, potential market, so you are really want to be involved and that kind of changes. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, kita mulai dari teman-teman, kita akan putarkan pertama adalah We Plus company profile, so teman-teman bisa bantu kalau kita lihat 2017 itu dan sekarang 2023, jadi still like is below 10 years, masih 6 tahun, menjalankan 6 tahun kan, 5 years, dan it's growing so fast. Jadi saya rasa teman-teman tepuk tangan buat We Plus. Nah, sorry, nanti Pak Bayu sama Bu Vivi mungkin mikrofonnya bisa gantian, karena kayaknya yang satu kurang sensitif. Buat teman-teman audiens yang online bisa lebih kedengaran. Nah, Bu Vivi, tantangan apa khususnya, apalagi Ibu tahu bahwa Indonesia, apalagi Indonesia ya, still very low low penetration in the insurance business. Kayaknya even compare sama Malaysia kalau salah ya, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu bisa mendobrak bahwa orang-orang aja udah kasarnya dia nggak mau tuh, tapi udah nggak mau aja mau bikin platform. Bagaimana orang-orang mau akses dan download platform itu kan hal yang struggling. Orang udah nggak tahu mau insurance, suruh download platform. Are you sure it's going to be work? So how you fix it, and then finally you can get those 200,000 downloaders as of now. Bagaimana Bu? Apa strategi Ibu dalam hal ini adalah kepemimpinan sebagai CEO atau founder? So bagaimana Ibu formalizing those things? I think to be honest, jawabannya sebenarnya there's never been, maksudnya is really formalizing those things ya. But I think is of course every innovation sebelum kita tahu itu success story kan ditulis ketika maksudnya udah ada sukses, baru orang bilang nih formulanya gini. But I believe every success itu is not creating by formula. Ketika itu sudah terjadi, then you tell maksudnya the others untuk follow and improving. Di mana ada kekurangannya. Jadi sebenarnya yang menarik adalah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, misalnya kayak tadi contohnya ada di situ range market gitu ya. Kita itu waktu itu mempelajarin, dan I personally dan of course di sini ada satu partnernya saya juga. Kita tuh benar-benar believe micro insurance itu is really good gitu loh. Bayangin waktu itu tuh ada first class insurance yang ngasih perlindungan 10.000 per bulan loh. Kalau sampai ada kecelakaan tuh 50 juta. Dan itu saking murahnya. Ini menariknya, kita pasang maksudnya wobblers dan yang lain itu di range market. Itu juga mohon-mohon waktu itu dengan kebaikan range market dikasih nih, maksudnya ini gak ada yang beli loh. Dan udah gitu apa range market kemahalan ya. Nah, kita kerjasama sama Alfamart.
sama juga nggak ada yang beli, Pak. Jadi maksudnya menariknya adalah when it's so cheap, until people is asking, is this for real? Nah, padahal kita ngomong itu top insurance yang kayak AXA, nggak apa-apa ya, di-mention karena itu those name yang benar-benar maksudnya first class. Dan akhirnya kita lihat lagi, oh mungkin micro insurance perlu diperkenalkan ke Tanah Abang nih. In those days ya, ketika benar-benar lagi launching, I'm not from the insurance industry, well I believe in the insurance industry, dan saya benar-benar keliling tuh sampai mabok di Tanah Abang, keliling dan maksudnya nawarin, yes ada yang download, ada yang apa, tapi almost none yang beli. Dan itu kayaknya pengalaman dari semua yang benar-benar maksudnya saying retail is a retail. Dan after itu, I think what we do slightly differently. Kita akhirnya ngelihat, can we go on the smarter way dan tanpa maksudnya is really burning money. By the way, WePlus itu we already make positive since end of last year. Nah itu thank you ya for all the support. Tapi I think we need the support of the bigger partner. Jadi kita looking maksudnya what is the best way untuk kerjasama dengan company A, company B, company C. Nah, terus kita lihat dari situ can be tap maksudnya larger customer, tapi dengan better offer. Jadi benar-benar maksudnya itu yang kita lakukan pada saat awal-awal we introduce ourselves. Bahkan ada kita ngelihat apa sih yang dibutuhkan, so we adjust the technology as we feel suits, maksudnya karena satu company ke satu company yang lain udah pasti maksudnya kebutuhannya tuh beda. Jadi there's no single maksudnya teknologi itu fits for all untuk maksudnya dalam hal ini ketika kita bicara micro insurance. Nah itu awal-awal ketika kita memperkenalkan WePlus. Sorry, boleh tanya, how long it takes to develop that system itself? Dari pertama, kan tadi personal experience, terus kayak aku harus bikin deh. Terus finally kan cari co-founder, teman yang bisa tahu. Nah, how long it takes to develop the system itself? Nanti bahkan boleh ditanya ya, karena co-founder yang kelihatannya muka lebih pinter itu ada di sini, my co-founder. Cuman ya ini mungkin saya perkenalkan Bapak Ivan John. Bisa berdiri mungkin sambil shoot. Nah, ini kan kelihatan nih mukanya yang lebih pintar dan lebih muda. Nah, challenge saya bilang sama Pak Ivan, habis lu bikin ini kayak saya yang mama, ini harus bisa make dan user friendly. So tesnya jangan sesama orang pintar seperti lu yang make kan nanti banyak kan kayak saya bilang, jadi I have to be very convenience. Nah itu pertama kita testing user friendliness-nya, karena kalau misalnya yang make dan yang bikin sama-sama orang IT dan sama-sama pintar seperti tadi insurance, mudah bahasanya bagi orang yang kerja di asuransi. Nah yang ini kalau levelnya IT-nya sepak Ivan, wah dia bikin, wah ini gampang, dia bilang gampang nih Bu, tinggal begini doang. Iya buat lu mah gampang, buat saya enggak. Tapi my simple philosophy adalah if you believe, belum tentu orang lain believe. Tapi if you yourself don't believe, then never expect other to believe. So if you believe the product is good, then there is a chance you can convince others, maksudnya orang akan believe. Nah itu mungkin filosofi pertama ketika kita build aplikasinya. So the company is funded itu pertama Februari 2018 and we launch maksudnya the application itu exactly midnight 31 Mei 2018 ya. Jadi itu Februari ya ke top bulan kita launch. Dan satu-satunya produk yang ada saat itu adalah personal accident. Itu kita mulai dari satu produk. Saat ini mungkin kita punya dari the simplest maksudnya demam berdarah sampai surety bonds, Pak. Mungkin the most complex surety bonds, corporate health, termasuk high rise building dan lain-lain. Nah itu kita saat ini kita serving sampai di situ. Itu. Oke. Ya, clear and loud. So, jadi again tepuk tangan dan 3 bulan loh develop system. Itu dengan trial berapa kali Bapak IT kita ini? Jutaan kali kayaknya ya. Oh, oke. Ya, jadi apa yang kita take up dari sini? Menjadi seorang leader di digital era itu benar-benar harus digitally fluent juga ya.
kalaupun kita tidak fluent, tapi kita harus hire orang yang benar-benar fluent dan bisa mendistribut atau mengconvert sampai kita benar-benar kayak bahasa tadi, bahasanya juga harus, sistemnya harus bisa dipakai even ibu-ibu, kasarnya emak-emak atau bapak-bapak gitu. That is a good point. Nah, sekarang kita ke Pak Bayu. Teman-teman Blibli, I guess you guys already knew and probably you are the user here. So, but of course, let us play the Blibli company provide. Hello there, my name is Mr. Blibli. Over the past decade, I have been delivering smiles to Blibli's satisfied customers all across Indonesia. You and your business can also join us. Blibli is the most trusted, seamless, integrated omnichannel commerce in Indonesia. In collaboration with hundreds of thousands trusted business partners with millions of product selections, Blibli has become a one-stop shopping solutions for our customers. We are committed to delivering an assurance of product and quality service to ensure a delightful shopping experience. We bring innovation like never before to an integrated and seamless omnichannel shopping experience. Click and collect, where customers can conveniently transact online and pick up their purchases at seller outlets or pickup stores. Blibli in-store, enabling customers to transact online at business partners' offline stores. To provide a more delightful experience, we have a guaranteed 2 hours delivery service to fulfill customers' urgent needs. Trade-in service with competitive price offers, enabling customers to afford their new product interest easily. Langganan service for a very convenient automated regular repurchase. Pay later, a frictionless financing solution to transact easily. We are also the first e-commerce platform that has integrated digital banking solutions with Blue from BCA Digital and other numerous safe and trusted payment options and partners. Delivering a promise of product and service quality assurance is a challenging ambition. Therefore, we are committed to building our top-end technology and infrastructure. Blibli also has a complete digital ecosystem. This integrated business network is our key backbone to deliver real value to our customers and especially to our business partners. Blibli opens endless opportunities to grow your business seamlessly. From business to customer, by directly selling your products to customers online, to expand your market efficiently, offering your products to Blibli, where we will sell them to customers. Business to business, penetrating the business market from local to multinational companies in Indonesia through Blibli. And you can also expand your business through Blibli Business to Government, where Blibli serves government institute needs through Siplah. We believe that smiles are the strongest fuel for our business. And we are happy to hear this from our partners. Blibli sebagai platform e-commerce sangatlah dikenal luas di Indonesia. Jadi secara awareness sangat tinggi. Pilihan pengiriman, pilihan pembayaran menjadi prioritas di Blibli. Seller care yang buka 24 jam, 7 hari seminggu. Ini sangatlah penting, kenapa? Karena kita ingin selalu hadir untuk customer. Thanks for sharing, Mr. Rudy Adrian. Of course, it's beyond just placing your products on the platform. We take care of all the products and do our best to help your business thrive, from making your product appear more attractive and team training to improve online business performance. Our Seller Center provides powerful business tools to track transactions in real time, and our integrated promotion helps you with wide exposure across the channels. Our 24/7 seller care is always ready to help you anytime you need information and support from Blibli. Now, I'm with Mr. Lo King Sang from Samsung Indonesia. Hello, Mr. Lo. Can you tell us your story after being our partner? Blibli memudahkan kami menjangkau konsumen di seluruh pelosok tanah air dan senantiasa menghadirkan berbagai kemudahan baru, membantu kami memberikan pengalaman belanja terbaik untuk konsumen. That's right. Our technology and extensive distribution network are located strategically and operate 24 hours to help expand your business. We provide hassle-free warehousing through fulfillment by Blibli, keeping your products in the best condition. Products are packed to a high-quality standard and checked prior to delivery to customers. All products are shipped carefully with our fast shipping Blibli Express service.
along with 15 trusted international and local logistic partners and 32 hubs all around Indonesia. Customers can choose various types of delivery and also track their product delivery. All the shipping services and support guarantees peace of mind for both customers and partners. As a result of all the hard work, we have been gaining tremendous trust with our extraordinary growth as a unicorn company. Woohoo! Thanks to our partners and customers, we have also been acknowledged for numerous prestigious achievements. That's our story of delivering smiles. We would like to invite you to be part of us. Let's grow together to empower your business and unlock it to its full potential seamlessly. Join us now! Inviting us to join, so do you know what does that mean? So sampling CV kalian. Download. Download sebagai user maksudnya. Oke. Sudah diklarifikasi ya teman-teman. That's not hiring proses. Oke, Pak Bayu, melihat Blibli dan the keyword is like unified ecosystem. So, dan dengan value compare to competitor adalah 2 jam sampai dengan 32 hubs kayak service part lah ya. How do you manage like Indonesia? The geographical is quite challenging. Boleh dijelaskan Pak? Oke, jadinya beda ceritanya sama Bu Vivi ya. Kalau Bu Vivi kan co-founder ya, jadinya start from the beginning until until the company exists gitu kan. Challenge-nya udah banyak ya Bu ya. Kalau aku ini bukan co-founder, jadinya kalau aku itu salah satu orang yang masuk ke Blibli in the middle lah. Jadinya waktu itu Blibli udah umur 7 tahun. Aku masuk ke Blibli tahun 2018 dan sudah bekerja di Blibli sampai sekarang gitu kan. Terus begitu challenge-nya banyak tuh di Blibli. Jadinya kan dari kita tuh filosofinya adalah customer first. Jadinya kita selalu menanyakan ke customer kita, mereka maunya apa sih? Nah, kita tahu nih setiap tahun dari tahun 2018 ke 2019, 2020 gitu kan ya. Expectation mereka selalu naik. Jadinya kalau dulu 2018 kita beli online shopping gitu ya, 2 hari sampai di Jabodetabek itu masih oke. Terus udah gitu tahun 2020 COVID mulai gitu kan ya. Oh, mereka nggak bisa lagi nih namanya 2 hari ini, orangnya udah keburu kelaparan gitu. Jadinya mereka butuh at the latest tuh next day. Nah sekarang di 2023 itu tuh mereka nggak butuh lagi tuh yang namanya same next day gitu ya. Next day itu udah bilang udah lama banget gitu. Jadi mereka butuh same day gitu. Dan some of the competitor actually offering even crazier SLA gitu loh. Contohnya kayak Astro gitu. Sorry sebut nama ya. Astro itu mereka offering 15 minutes delivery gitu kan. Nah terus dari itu kita mikir nih gimana caranya kita utilizing kita punya network di Indonesia. Terus dari itu kita bisa offer service mungkin nggak 15 menit gitu, tapi kira-kira what is the the acceptable time buat customer gitu. Nah kalau kita ngeliat tuh kira-kira 2 jam. Kita bagi lagi, kita breakdown lagi. Kalau kita mau deliver 2 jam dari customer order sampai kita punya barang yang sampai ke customer, itu caranya gimana? Dengan warehouse yang sebesar yang kita punya, warehouse kita paling besar itu 26.000 meter persegi. Kita lagi buat lagi warehouse di Jakarta Utara itu 100.000 meter persegi yang akan operate di 2024. Terus gimana caranya kita untuk melakukan fulfillment gitu. Terus kita bagi lagi, oh kalau kita mau offering 2 jam sampai, itu kira-kira driver kita butuh waktu berapa lama nih untuk ke customer gitu kan ya. Oh kalau jangkauannya itu sekitar 15 km dari kita punya warehouse, itu kira-kira mereka butuh waktu sekitar 1 jam untuk melakukan delivery gitu kan. Terus dari itu kita push lagi ke kita punya logistik. Oke, jangan 15 dong. Bisa nggak kalau kita nganterin sampai 40 km radius dari kita punya warehouse? Oh ternyata dari third-party logistik punya UP gitu kan ya. Oke, terus dari itu kita gitu lagi. Gimana caranya kita melakukan fulfillment di warehouse? Order datang ke sistem kita,
Terus udah gitu gimana cara kita melakukan picking, kita melakukan packing, terus udah gitu kita manggil ke logistik dan logistik itu datang ke tempat kita gitu kan. Kan logistik nggak selalu ada di tempat kita kan. Logistik tuh ada yang implan di tempat kita, ada juga yang kita panggil baru mereka datang gitu kan. Kayak sorry lagi nyebut nama Grab, dosen gitu kan ya. Terus udah gitu kita bilang oke, mungkin kita harus bagi nih waktunya nih, berapa lama sih waktunya SLA kita untuk manggil logistik tersebut gitu. Terus berapa lama nih kita harus bisa menyediakan waktu untuk fulfillment kita di warehouse gitu. Nah after kita ngeliat, kita rubah sistem kita, kan yang dulunya sistem kita basically FIFO ya, order first in, basically kita fulfill itu first out gitu kan. Akan tetapi kita bilang wah kalau FIFO order datang beribu-ribu order gitu setiap jamnya, nggak mungkin kita bisa melayani ini dengan FIFO gitu. Kita harus bisa berubah, kita punya sistem untuk bisa accommodate 2 jam sampai ini untuk kita lebih expedited service di fulfillment warehouse kita. Nah, lalu kita lihat lagi kira-kira challenge siapa lagi nih? Misal kalau gudang segitu gedenya, kalau kita suruh bolak-balik 26.000 meter persegi kan capek juga ya. Pikir kita disuruh lari-lari gitu 26.000 persegi, nggak mungkin kita bisa lari gitu. Nah kita lihat lagi SKU yang biasa di order sama customer tuh SKU apa aja gitu kan. Terus kita eksklusifin tuh area tersebut untuk 2 jam sampai punya produk gitu kan. Nah jadinya dengan berbagai macam improvement yang kita lakukan di warehouse, kita kerjasama sama logistik, baik yang kita punya maupun yang third-party logistik, akhirnya kita bisa implement 2 jam sampai dengan 98% SLA gitu. So success rate-nya adalah 98%. Betul. Wow, tepuk tangan buat teman-teman semua. Jadi teman-teman kita juga membuka Q&A. Jadi kita teman-teman panitia akan record Q&A. So just drop your question in the text box. Kalau teman-teman join Zoom atau bahkan YouTube probably. Nanti di sesi terakhir saya akan mencoba memilih, dan teman-teman yang di offline juga nanti kita akan kasih 3 kesempatan penanya. Oke, Pak Bayu sama Bu Vivi, sekarang pertanyaannya lebih ke khususnya Blibli ya, mungkin very big group. WePlus ada berapa karyawan Bu Vivi? Edis namanya? Oh ya, besar lah ya. Dan saya rasa karyawannya pun mungkin lintas generasi, or probably even like mostly Gen Z or millennial, right? Dan di era kepemimpinan digital seperti ini, tentunya kan banyak tantangan bekerja dengan karyawan yang lintas generasi, dan notabene probably they prefer work from home, they prefer online meeting, Zoom, do not just face to myself directly, saya mending punya space time untuk yang lain gitu. Nah, bagaimana sebagai pemimpin, how we are manage that kind of employee di era kepemimpinan digital? Dari Bu Vivi, setelah itu Pak Bayu. Kalau buat saya, digital or not digital itu is not an option ya. Jadi itu hanyalah enabler. Jadi ketika semua udah beralih ke digital, dan digital is just one of the way to transfer what is your core values. Dan itu yang menurut saya itu harus clear terhadap yang ketika di karyawan, misalnya tadi kita baru sempat ngomong-ngomong mengenai COVID ya. Nah, selama COVID itu kita cuman bener-bener karena kita termasuk esensial. Jadi for me ketika talking to the team is just imagining kalau kita sendiri lagi di rumah working from home. Kalau misalnya kita mesti bawa anggota keluarga kita saat ini ke hospital, lalu tempat kita beli asuransi di telepon orang yang nggak ada, kira-kira how does it feel to ourselves? Bayangin kalau itu yang terjadi ke anak kita atau ibu kita. Can we not angry? Maksudnya you buy from WePlus dan ketika ditelepon WePlusnya mungkin responnya lama karena ya we have various reason lah ya, working from home segala macam. Tapi menurut saya because we choose to be in the hospitality industry, then we have to be ready ketika when it needed the most. Jadi saya bilang it is not an option that you are working from home. Kecuali waktu benar-benar ketika Delta dan yang lain. Karena pada saat itu saya rasa yang lebih gawat dari kita adalah yang terkena sakitnya, dokternya dan yang lain. Kita hanya asuransinya loh. Jadi kalau asuransinya aja orang mau masuk nggak bisa, ya saya rasa can you imagine it happens to ourselves. Jadi itu nilai yang mesti disampaikan ke company. It has to remind, maksudnya why we build the company. Jadi itu nomor satu kayaknya
value itu harus disampaikan, digital or not digital. Of course digital itu sometimes the good way of digital is of course fast ya, terutama mungkin perusahaan-perusahaan besar dan global. Tapi digital itu tidak memberikan, maksudnya is a karakter dalam ketika itu tidak dikomunikasikan secara langsung. Kalau kita mungkin udah lebih lebih berumur, udah sama-sama tahu, oke, kita nggak ngelihat satu sama lain, kita tahu. Meskipun kita nggak ngelihat, dia working from home, kerjanya kan beres. Can you do that? Maksudnya to the new recruits, I doubt that ya, karena the value has not been transferred. Why they are recruited ya? Why the company stands for? Nah kalau kita stand for others, how could you be for others kalau yang pertama diutamakan adalah kenyamanan diri sendiri? Jadi saya pikir the core value of the company itu need to be communicated. Dan digital itu mempercepat, tapi digital itu bukan segala-galanya untuk mentransfer value. That's my point. Yeah. Very good answer Bu Vivi. Dari Pak Bayu seperti apa Pak Bayu? Dengan kondisi yang sama. Kalau dibeli-beli ya, kalau dari kita itu total employee kan sekitar 2.300 ya kalau nggak salah ya. Seingat aku 2.300 sampai 2.500 lah. Terus udah gitu, aku nggak bisa ngomong untuk seluruh beli-beli ya, karena aku bergerak di bidang operation gitu kan ya. Di bidang operation seperti sama kayak Bu Vivi itu it require us untuk fast respond gitu kalau ada isu di lapangan, dan isu di lapangan tuh nggak satu dua gitu. Namanya kita handle puluhan ribu, ratusan ribu order ya per harinya. Jadinya kita tuh nggak bisa nih kalau cuman isunya 1, 2, 3 enggak. Isu itu bakal banyak banget gitu. Jadi kita require fast response. Jadi kita bagi tim kita ada yang benar-benar di hardcore operation, ada yang di bagian tingkat strategic thinker gitu kan ya. Nah untuk yang di hardcore operation sama kayak Bu Vivi, kita required every single person within the company untuk bekerja di lapangan, karena mereka harus face to face dengan dengan proses di lapangan, dan juga mereka itu harus bisa mengatasi dengan cepat gitu ya. Tapi kalau kita yang strategic thinker, untuk zaman kayak zaman kita ya Bu ya, mungkin seperti tadi Bu Vivi bilang, the value is already there gitu loh, dan kita ngerti gitu, sama-sama ngerti, as long as you get the job done and you done it correctly and then with a good result, then I'm fine with that. Kita nggak hitung-hitungan lah sama orang-orang yang seperti itu gitu. Yang isunya adalah yang kita let them work from home, tiba-tiba baliknya resultnya imoyo gitu kan. yang resultnya tuh nggak terlalu bagus kan. Nah itu yang kita require mereka untuk more often untuk come into the office untuk make sure kalau mereka bekerja dengan baik. Nah untuk teman-teman yang tadi aku bilang lumayan bagus ya hasil resultnya, kita juga require mereka untuk datang at least 2-3 kali dalam seminggu, karena believe it or not ya, face to face meeting, coordination between people at the office itu much more effective than the Zoom and then the Microsoft Teams gitu. Mungkin teman-teman juga sering ngomong ya, sering meeting lewat Zoom juga ya. Terus kita udah ngomong capek-capek nih, kamu sebut nama si A, gimana respon kamu? Bapak, my connection is not good Pak, can you repeat the question? Kita sering seperti itu ya kalau kuliah online ya, alasan gitu ya. Can you repeat the question gitu ya? Atau tiba-tiba hening gitu, kita lagi tensi lagi naik nih gitu ya, lagi mau ngasih tahu nih ke ada seseorang lah atau sesuatu gitu yang lagi ada masalah gitu di kantor yang harus kita perbaiki dengan cepat gitu. Kita udah ngomong gitu, terus dia bilang gimana, ngerti nggak? Hening. Gitu. Nah jadinya itu yang membuat kita kalau udah kita ketemu orang seperti itu ya, kita require mereka untuk come to the office more often than the others gitu. Jadinya kalau di tempatnya beli-beli itu kan karena orang yang juga lumayan banyak gitu ya, itu kita bagi-bagi sih. You can work at this many days at the office, you can work at this many days at home gitu. Mungkin kalau dari aku approach-nya seperti itu sih. Soalnya
dari aku kan karyawan itu makanya banyak, dan juga ada yang tinggalnya di Bekasi, ada yang tinggal di Tangerang gitu ya. Aku pernah juga lihat gitu, nyetir dari Jakarta ke BSD jam 5 sore gitu ya, sampai di BSD jam 8. Terus dari gitu aku bilang, wah gila juga ya kalau pagi-pagi nyetir 2 jam ke kantor, balik 3 jam ke rumah, 5 hours at in the car, itu juga mungkin nggak effort, nggak worth the time gitu kan ya. Jadi aku bilangnya ya makanya tadi bagi-bagi seperti itu sih. Gitu. Kalau itu pendekatan dari kita. Oke, clear teman-teman, paham semua kan ya. Jadi kalau kita bisa dibilang adalah digital leadership itu memang kita seharusnya memanfaatkan aset digital. Kita memanfaatkan, but we don't have to just depend on it. Kita memanfaatkan digital platform kita untuk mencapai tujuan organisasi itu kita sendiri. Seperti itu ya. No objection at all? Ya, that's okay. Nah, saya rasa kita sudah bisa, teman-teman nanti juga akan ada pertanyaan. Sementara yang kita coba offline question dulu, so I will invite to those 3 lucky person to say to us, to the panelists. Jadi tolong teman-teman sebutkan nama dan dari, saya rasa instansi semuanya instansi dari MMUI lah ya. Tapi mungkin dari kelas mana? Oke? Terima kasih. Yang pertama, berdiri. Terima kasih. Selamat malam Pak Bayu, Bu Vivi. Saya Putri dari kelas G23 MMUI. Pertanyaannya untuk dua-duanya, untuk Pak Bayu dan Bu Vivi. Menurut Pak Bayu dan Bu Vivi, di era digital ini apa sih yang dibutuhkan oleh kita ini untuk menjadi seorang leader yang baik gitu, untuk menjadi seorang leader yang bisa menjadi panutan? Apa yang dibutuhkan? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Gimana cara menjadi leader yang baik ya? Kalau dari aku sih sebenarnya perseverance ya. Kalau kamu tuh dalam hidup kan punya goal ya. Terus dari gitu kamu harus understand nih the reason kamu pilih goal tersebut gitu ya. Kamu maunya apa gitu ke dalam goal kamu gitu ya. Terus dari gitu kamu harus believe kalau goal itu adalah sesuatu yang pengen kamu capai gitu. Dan kamu itu will do whatever it takes untuk mencapai goal tersebut gitu. Nah, in the way of doing that gitu ya, kamu juga harus bisa nge-lead by example untuk teman-teman kita gitu ya. Contohnya seperti aku gitu ya. Mungkin aku different leader dibandingkan banyak leader lain-lainnya gitu ya. Contohnya aku ngerasa by talking to other people ya, biasanya kalau orang udah mencapai posisi yang sangat tinggi, itu mereka don't even know people that work under them gitu. Mungkin mereka tahu one layer under the leadership position, or maybe 2 layers gitu, atau maybe 3 layers underneath gitu kan ya. Tapi mereka tuh nggak ngerti tuh orang-orang yang di bawah gitu kan ya. Nah, untuk sebagai leader yang baik, kalau aku itu lebih kayak nge-lead by example gitu. Mungkin kalau boleh aku kasih tahu, aku dalam tim aku semua supply chain logistik di Blibli itu ada 100 orang. Aku manage sekitar 100 orang staff. Untuk masa di warehouse kita itu ada sekitar 1.500. Untuk delivery kita ada sekitar 1.500 juga lah, on average lah 1.500. Jadi orang-orang kita third party logistik kita itu semuanya 1.500, jadi 3.000 total gitu. Nah, aku tipe leader yang suka belusukan gitu, aku ngobrol gitu. Untuk yang 100 people ini aku alokasikan ke mereka itu sekitar 30 menit setahun 2 kali. Aku face to face sama mereka, understanding apa yang mereka mau, kira-kira kekurangan mereka bekerja itu apa, kira-kira apa yang mereka butuhkan dari aku untuk bisa mengimplementasikan atau membantu mereka supaya proyek mereka bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang 3.000 ini, aku nggak bisa satu persatu ya untuk ngomong sama mereka ya, tapi aku suka belusukan gitu, suka ngopi bareng, suka kalau mereka lagi ngerokok gitu ya, walaupun aku nggak ngerokok ya, aku lesehan aja duduk di sana gitu kan ya. Kira-kira Mas atau Mbak ini bekerja gimana sih di Blibli gitu kan ya. Kira-kira dari Mas kan
kerjain kayak nganterin barang, atau mungkin nge-packing barang, atau mungkin nge-picking barang gitu. Susahnya apa sih mas kalau di tempat kita gitu? Bisa nggak ada yang improve? Believe it or not ya, some of the improvement that we made gitu ya, itu asalnya dari mereka gitu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh yang sangat simple aja gitu ya. Biasanya kalau kita, tadi kan harus beli ya tentu ya, harus beli kelihatan. Kalau mereka pakai cart untuk picking barang, mereka dapat instruction dari tablet. Dulunya itu cara mereka untuk picking adalah mereka harus scan, mereka dapat instruction nih, oh datang ke lokasi 1, 2, 3. Mereka datang, mereka harus scan, terus begitu mereka harus scan kontainer untuk identifikasi kalau kontainer ini akan attach ke order nomor berapa. Terus mereka harus ngambil barang, mereka scan, terus mereka taruh barangnya ke kontainer. Proses seperti itu. Terus ada orang yang bilang ke aku, bilang, Pak, kadang-kadang begitu saya scan kontainer, kan bawa kontainer banyak tuh, ada sekitar 30 kontainer atau 15 kontainer lah, depending on the size of the pick list yang mereka punya gitu. Kadang-kadang dari mereka itu, begitu mereka scan kontainer, mereka scan barang, begitu mereka taruh barang itu di kontainer, mereka lupa kontainernya mana tadi sebelum di scan, karena terlalu banyak kan kontainer, ada 15 gitu kan. Nah, gimana Pak kalau ini itu kita scan location, scan barang, scan kontainer, barangnya ditaruh, jadinya lebih gampang gitu kan. Terus kita mikir-mikir, ya juga ya, lebih gampang. Coba deh hitungin deh, kira-kira savingnya berapa detik gitu kan ya. Oh savingnya sekitar 4 detik Pak, untuk kadang-kadang mikir dan lain-lain gitu, sekitar 4 detik Pak. Nah, kalau kita ngelihat saving 4 detik ini dikalikan puluhan ribu order, ratusan ribu order, jutaan order, itu berapa juta detik gitu kan yang bisa kita saving untuk hal sepele seperti ini gitu kan. Nah jadinya kadang-kadang aku tuh tipe leader yang tadi seperti apa namanya Putri ngomong itu, coba lead by example, hear what the employee needs, dan kita try to help them untuk gimana caranya supaya bisa melakukan perjalanan dengan baik dan benar. Itu sih ini kalau dari aku. Terima kasih Pak Bayu. I like that sample ya. Jadi benar sih. Saya believe tuh, I think leader yang baik tuh susah ya definisinya tuh apa. Mungkin leader yang baik at that point of time, but leader is also human. Sometimes you make mistake dan it doesn't mean maksudnya yang baik menjadi completely tidak baik atau sebaliknya. Tapi menurut saya sih sebenarnya what is the most important, I think is leadership itu starting when you start thinking others more than yourself. Kita kan di sini semuanya kita kerja bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terhadap maksudnya our own family. That's why kita ke kantor tiap hari dan sebagainya. Tapi suatu saat when you start realizing the time that you think untuk mikirin others, kepentingan perusahaan, kepentingan tim, itu ternyata kok lebih besar ya dibanding kepentingan nih gue mau jalan-jalan kemana. Dan actually the journey of the leadership starts because you start take responsibility of others. Itu menurut saya sih that's the point of starting. Lalu yang kedua, di era digital ini masalahnya sebenarnya distraction itu sebenarnya lebih banyak. Jadi saya kalau orang kadang ngomong di era digital ini apa yang berubah sih sebenarnya? Ya, the data is so many. Tapi kalau orang selalu bilang kurang data, perlu data ini segala macam. Jangan lupa ya, Yellow Pages itu tutup loh. Emang Yellow Pages kurang data apa? Kalau dulu nyari nomor telepon Bapak kan Pak Bayu pasti tinggal dicari listnya ketemu. Tapi tutup. Mau ambil contoh lagi yang punya data nggak kurang-kurang. Ya, Kompas dan semua koran itu nggak kurang data apa, mau cari statistik berapa tahun ke belakang, tapi lihat yang sekarang pegang semua platform data nomor 1, bukan yang pernah punya data. Data means nothing when you don't know what to read. Jadi data itu becoming garbage juga maksudnya in your mind ketika maksudnya yang dibaca itu akhirnya nggak korelatif dan akhirnya semuanya jadi yang dibaca tuh cuman public opinion. Karena bahayanya maksudnya di era digital, public opinion itu membentuk persepsi dan persepsi itu akhirnya mengalahkan realita, mengalahkan critical thinking. I love innovation more karena memang harus ada bukti nyata. Tapi when you ask maksudnya in ice breaking, critical thinking itu yang penting karena critical thinking itu kan harusnya
sebaik-baiknya misalnya hubungan pertemanan kita, misalnya saya sama Pak Heru, pasti nggak mungkin semua yang your think itu the same with what I think. But maksudnya is ability to speak the difference in the maksudnya respectful manner, itu yang menurut saya need critical thinking. Nah, digital era ini kadang bahayanya, kita kalau ini nggak usah ngomong yang platform sosial media ya, kadang-kadang di grup WhatsApp deh sama teman-teman. Kalau teman-teman SMA, SMP atau kuliah kita ternyata semuanya ngomongnya ngehujat si ini, akhirnya kita ikut-ikutan. Jangan salah, padahal kita nggak setuju, tapi kita juga nggak berani say it's wrong, karena daripada nanti gue dianggap aneh atau apa. Dan itu akhirnya men-shifting reality dari maksudnya apa sih yang harusnya dipikirin ketika ada kasus kayak gini. Beda kan kalau kita lagi baca buku nih, nggak ada iklan, nggak ada apa, akhirnya kita kan sempat mikir, iya bener atau enggak ya, referensinya dari mana. Tapi when you go for the digital, lagi begini, loh yang itu juga ini kok, ini juga nyalain dia, ini juga. Sebelum maksudnya ada pemikiran benar-benar kritis, oke deh nih orang bersalah, oke deh nih orang ini, padahal sebenarnya what we see may not what it's real. Dan itu yang menurut saya sangat bahaya. Jadi I think leadership maksudnya di era digital maksudnya punya their own challenge. Gimana transferring value, gimana maksudnya menentukan apa yang mau dilihat. Dan kalau ditanya sebenarnya value-nya apa? How you talk value when we don't even know maksudnya sebenarnya yang mau disampaikan itu apa? Karena the good value kan kadang kontradiktif. Kalau mau orangnya itu selalu kooperatif satu sama lain, how you expect they will have critical thinking? Karena kalau misalnya kekeluargaan itu nomor satu, di dalam keluarga we don't challenge kan? Bener nggak? Ini kita ngomong paradox of good values loh. Paradox of good values mean ketika kita mengharapkan anak-anak kita nih contohnya ya, anak-anak kita mengharapkan mereka tumbuh menjadi orang yang hormat ke orang tuanya. Pertanyaannya ketika mereka tahu orang tuanya salah, itu harus dikasih tahu atau enggak? So the question of the paradox of good value, lebih penting benar atau lebih penting menghormati? Dua-duanya value yang bagus tuh. Tapi pertanyaannya which one? Karena kalau kita nggak bisa ngarepin orang berkekeluargaan, kompetitif, hormat orang tua, itu tiga value yang semuanya kontradik sebenarnya. Bagaimana bisa kompetitif kalau misalnya you cannot maksudnya nyalip atasan, nyalip yang lebih senior. Dan itu yang menurut saya di era digital itu makin kabur lagi, karena akhirnya mana yang benar, mana yang bersih respect, mana yang ini. Bahkan pernah nggak sih kepikir kalau saya pribadi ya, kadang kalau baca berita ini, kenapa ini bisa disorakin dan disambut ya, bukannya dia keluar dari penjara karena dia memang dia yang salah. Jadi kan jadi bingung. Terus kenapa orang yang kelihatannya salah jadi dia yang minta maaf? Kenapa orang yang yang mengalami kerugian, kenapa jadi dia yang minta maaf ya? Yang harus dipaksa minta maaf. Jadi kan pernah nggak kita berhenti sejenak lalu kita lihat ini sebenarnya benar atau enggak sih? Sebelum kita move lagi ke berita lain. Jadi saya rasa tuh tetap toleransi dan yang lain atau apapun itu, dan digital itu dengan begitu banyak data, I think kita mesti punya core values yang mana sih sebenarnya tetap benar, dan yang mana sih sebenarnya abu-abu, dan yang mana sih sebenarnya perlu dipikirin lagi lebih lanjut. Itu sih mungkin ya. Jadi bringing the best values in every person itu menurut saya adalah good leadership. Karena the best version of you is not becoming me, tapi becoming the best version of yourself gitu. Menurut saya sih seperti itu. Thank you. Ya, jadi kalau secara teori, maaf nih, digital leadership seperti yang dijelaskan sama Pak Bayu sama Bu Vivi, itu kan basically kalau secara teori digital leadership kan teman-teman bisa lihat bahwa establish relationship, what they did by, kalau bahasa kita genba gitu ya Pak Bayu ya, by sering banget meeting dengan timnya, even with a very big topic of employee. Dan tadi yang menarik dari Bu Vivi sama Pak Bayu, khususnya Pak Bayu adalah lead by example. I think those two guys also have the same opinion. But the things from Pak Bayu adalah knows your team. I think knows your team is not only about the name ya Pak Bayu ya, tapi what is their pains, what is their idea.
and what is their weakness, or probably what is the area that we need to develop to them. And I think we learn from that explanation from Pak Bayu. Dan dari Bu Vivi, saya rasa nih, saya juga baru mata saya sampai terbelalak. Bener ya, Yellow Pages, he has a lot of data, but then gone. Jadi benar, ketika kita punya data, but it doesn't mean that we are strong until we cannot just utilize it, or probably we can, ya seperti data driven company. So we know the data, we utilize it, and we have to make a product to answer those kind of voice from the data that we have. Yeah, I think very good question from Putri. So the second question will be, okay, dari sini tengah dulu boleh? Ya, ya. Mas Anton, Pak Anton yuk. Halo. Perkenalkan, nama saya Anton, saya dari kelas G, kelas malam MMUI. Halo, tes. Kedengaran ya. Kalau yang dari saya bisa simpulkan ya, salah satu yang menyebabkan dari narasumber kita Bu Vivi dan Bapak Bayu yang menyebabkan bisa meliding atau memimpin dalam sektor digital adalah ada dua faktor, yaitu pertama adalah innovation dan satunya adalah thinking different ya, seperti itu. Dan ini merupakan hal yang penting. Jadi yang membuat beda itu adalah yang bisa memimpin adalah berthinking beda sama inovasi. Terus pertanyaan saya, bagaimana dari Bapak dan Ibu sekalian ini untuk tetap menjadi leader di dalam inovasi itu? Bagaimana menerapkan? Karena kalau kita mempunyai ide itu sangat gampang di-copy atau digambar sama kompetitor yang lain. Tapi kalau kita bisa mempertahankan punya konsep terus dikembangkan sampai ada perkembangannya, otomatis kan tetap dapat memimpin dalam sektor digital itu. Mungkin itu pertanyaannya ya. Oke, untuk inovasi ya, sebenarnya inovasi itu susah-susah gampang ya. Kalau dari aku itu gimana cara kita meng-create sesuatu gitu ya. Itu basically aku selalu bertanya sih ke customer aku sih atau klien aku sih, kira-kira kamu butuhnya apa, needs kamu apa. Udah begitu kita tahu needs mereka apa, kebutuhan mereka apa, dan kita thinking backward gitu loh, gimana caranya untuk mengadres kebutuhan mereka. Karena kalau kita mau inovasi ya, kalau kita mungkin dengan e-commerce platform lainnya ya, lomba-lomba untuk melakukan inovasi ya, nggak akan ada habisnya. Dan nggak akan ada yang menang, nggak akan ada yang kalah. Tinggal banyak-banyakan aja software engineer-nya berapa banyak. Mereka ada 3.000, kita ada 2.000 gitu kan. Ya perang software engineer aja gitu kan. Jadinya kalau dari kita tuh, instead of ngebuang resources yang kita punya untuk melakukan hal itu, kita selalu nanya, kebutuhan customer itu sebenarnya apa sih? Nah, kita establish nih yang namanya omnichannel gitu kan di Blibli ya. Maksudnya itu mengadres apa? Mengadres kebutuhan customer gitu loh. Customer bilang, oh gue mau beli barang di toko tapi out of stock. Gimana caranya supaya dia bisa beli barang tersebut, dia beli di toko, begitu dia pulang ke rumah, hari itu nyampe juga atau besok nyampe gitu kan. Nah, sama juga ada orang beli, oh aku mau beli barang ini di apa namanya di toko A gitu melalui online gitu kan ya. Terus udah gitu, oh kita tahu nih toko di sebelah, oh dibanding nunggu pengiriman nggak mau bayar ongkos pengiriman, ya aku datang aja ke toko tersebut gitu untuk mereka collect barang tersebut gitu. Itu salah satu hal yang kita tanya ke customer kita, kamu butuhnya apa sih? Nah udah gitu kita langsung nih move backward gitu ya. Gimana caranya kita untuk mengadres mereka punya kebutuhan. Lalu kita juga mikir, apakah ini hanya sesimpel ini aja gitu ya? Karena kan tadi seperti Pak Anton ya tadi ya, Pak Anton bilang ya, setiap inovasi kita pasti bisa di-copy dengan orang lain, dengan e-commerce lain gitu ya. Nah, gimana cara kita thinking ahead gitu ya? Nah, dari kita itu sebagai good leader, kita harus melihat nih, kita harus punya broad knowledge nih.
Kira-kira ya contohnya ya di Indonesia contohnya, kalau di bagian operation ya, kita tahu nggak sih namanya smart warehousing? Kita tahu kan ya, kita pernah ke Amerika, kita pernah ke Cina gitu ya. Smart warehousing itu seperti apa gitu kan? Tapi di Indonesia ada nggak sih yang punya smart warehousing at this point? Belum ada, karena belum mencapai kebutuhan di sana. Tapi sebagai seorang leader, kita harus mikir nih, 10 step ahead dibanding kompetitor kita gitu ya. Oh oke, kita harus mikir dari sekarang gimana caranya nge-build smart warehousing. Jadinya pas lagi dibutuhkan, kita tuh nggak the last person yang implement smart warehousing. Kita harus to be like the first person atau maybe the second person yang akan implement smart warehousing. Jadi kita tuh sebagai leader harus bisa tahu nih kapan kita akan invest duit untuk membuat smart warehousing. Jadi kita udah ada hitungan tuh. Sampai sekarang beli-beli itu semua udah ada hitungannya. By the time kita mencapai order segini, kita harus punya ini. By the time kita mencapai order segini, kita harus punya ini. By the time kita mencapai order ini, kita harus punya ini gitu kan ya. Jadi kita udah punya hitungannya tuh semuanya. Jadi by the time it comes, kita udah nggak kayak kita mau ngapain ya, kita mau ngapain ya. Itu karena banyak sekali orang yang aku lihat ya di Indonesia itu lack of planning. Mereka lebih ke tim kita ini kayaknya sebelah lagi butuh ada keluarin feature A nih, kayak kita harus punya feature A nih, cepetan semua cepetan diburu-buru semuanya. Kita punya PM, kita punya tag team tuh semua diburu, kita punya ini, kita punya ini, kita punya. Nah terus kita itu bilang pertanyaan yang sering aku pertanyakan pada teman-teman kita, nah kalau kamu punya feature ini, then what's the benefit for us? Mana bisnis proposal dari kamu? Seberapa gede bisnis proposal dan lain-lainnya? Karena angka nggak bohong ya, tiba-tiba kadang-kadang ditanya ini, oh kenapa kamu mau ini? Sebelah ada pak, kita nggak ada. Dan kalau kita punya ini, kamu bisa janjiin aku punya revenue berapa banyak? Kadang-kadang nggak bisa jawab. Kadang-kadang just cuman pengen copy aja gitu kan. Nah sebagai seorang leader gitu, pertanyaan-pertanyaan kritikal seperti itulah yang harus kita tanyakan pada tim kita gitu loh. Kadang-kadang kita harus understand apa yang kita mau buat, by the time kapan, dan planning itu harus jelas sih ke depannya untuk bisa stay ahead of our competitor gitu. Itu sih. Terima kasih Pak Bayu. Kalau aku sih mungkin Pak Anton, saya juga terus belajar aja ya. Jadi kalau saya sih ngerasa it lies on the excellent execution. Semua orang bisa ngomong kan the dream go to the moon, tapi cuman sedikit yang benar-benar maksudnya akhirnya make it happen. Dan kalau saya ngerasa biasanya tuh yang kedua atau ketiga itu akan mengalahkan yang pertama. Kalau yang pertamanya sendiri penciptanya itu tetap akan stuck. Pokoknya ini deh yang akan gue kerjakan karena dia penemunya. Nah inilah yang menarik sebenarnya membedakan antara innovation and continuous improvement. Company yang menerapkan continuous improvement, correct me if I'm wrong ya. Seperti Toyota kan is a very famous on the Toyota way. Kenapa? Toyota itu bukan is a suddenly abrupt, maksudnya reformation, tapi continuous improvement. Ada kaizen, ada so many things. Jadi improvement itu diukur dalam berbagai measurement. Jadi nggak ada significantly totally maksudnya is a U-turn. Tapi innovation biasanya tuh lahir dari barat biasanya. Keluarlah hal yang ya pencipta mobil pertama, yaitu kan bukan Toyota, tapi itu adanya di Ford. Tapi udah nggak usah dijelaskan lagi berapa kali Toyota lebih besar misalnya dibanding Ford. Jadi even you or we are the first, maksudnya have the idea. Saya rasa excellent execution, how it being implemented itu sangat penting, itu satu. Kedua, kalau kompetitor kemana, saya rasa we need to learn juga dari yang others. Google tuh kan kedua ya setelah Yahoo ya. Yahoo kan dulu semuanya, saya masih punya loh email Yahoo ya. Tapi kan pada saat Google keluar, itu kan Yahoo masih jauh lebih besar. Tapi kayak sekarang, siapa di antara kita mungkin yang searchingnya masih pakai Yahoo? Jadi saya rasa sih amati, tiru, modifikasi, ya meskipun itu klise, but that's true. Dan ketika maksudnya mungkin gini ya, when you on the top, when you are number one, mungkin pertanyaan yang selalu ditanyakan adalah, adakah cara untuk mendeliver lebih baik? Kalau kita udah yakin saat ini belum ada,
still we need to think 3 bulan lagi, karena pada saat itu mungkin we are the best. Tapi mungkin 3 bulan lagi, benar, tetangga sebelah semua bikin smart warehousing. So what we said we are the best, maksudnya 3 months ago, now we are no longer the best. Karena benar sih kita yang pertama smart warehousing, tapi smart warehousingnya kita mungkin 15 menit. What happened kalau yang sono ternyata dalam 10 menit? Karena kan pemenuhan SLA selalu kaitannya dengan cost ya Pak ya. Nah jadi saya rasa men-challenge ourselves itu to the beyond limit, itu saya rasa itu perlu. Dan yang nggak kalah pentingnya, super pentingnya, gimana caranya itu dilakukan. Dan kalau salah nggak apa-apa, tapi selalu ada perbaikan lagi ke depan. I believe those simple things Pak. Sudah terjawab, puas? Puas ya. Ya, puas, jadi keywordnya ya adalah biar saya summary ya. Oh, boleh, Tadi boleh, dari Pak silakan. Bayu saya mendapatkan ilmu baru ya, yaitu pertama tentang apa tadi, long term strategy ya. Jadi untuk memenangkan kompetisi ya diperlukan long term strategy seperti tadi smart warehousing dan lain-lain. Kalau ya dari BPV itu amati, tiru, modifikasi dan continuous improvement seperti itu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu tugas berat. Karena kan Bu kalau audiensnya pinter-pinter kan sama Pak Bayu, jadi UI. Next question offline ya, Mas Dipo silahkan. Terima kasih Mas Heri sebagai moderator. Selamat malam Bu Vivi dan Pak Bayu. Rasanya malam ini kami sangat beruntung karena kedatangan superhero dan Wonder Woman ya tadi istilahnya, kalau boleh pinjam istilahnya Mas Heri tadi di dunia digital ini. Tadi Bu Vivi sempat menyampaikan leadership di era digital ini, salah satunya adalah bringing value ya, jadi menyampaikan value ke orang lain. Gitu. Tidak terkecuali Bu, di dunia digital ini, alangkah baiknya value itu juga disampaikan tidak hanya ke milenial, Gen Z. Tadi Bu Vivi juga menyampaikan ada kemudahan di situ. Jadi Wi Plus itu juga bisa diakses ibu-ibu, mama, atau mungkin kalau di Blibli mungkin untuk sektor-sektor informal, UMKM, let's say nelayan, tukang bakso yang mungkin tidak terlalu familiar dengan digital. Lalu bagaimana cara Pak Bayu dan Bu Vivi mengenalkan digitalisasi tersebut ke sektor-sektor yang mungkin kurang familiar nih. Kita kesampingkan dulu milenial dan Gen Z yang sudah familiar. Bagaimana menjamah digitalisasi itu ke teman-teman orang-orang yang tidak begitu familiar terhadap digital seperti mama, mungkin UMKM, sektor-sektor informal, karena mereka juga mungkin perlu akses ke Blibli dan tentu juga perlu juga asuransi yang mungkin mereka dapat mudah akses lewat W+. Mungkin itu dan saya terima kasih, selamat malam. Oke, cost of education ya untuk memakai platform kita ya. Mungkin kalau dari apa namanya, nah kalau kalian ngelihat ya seluruh e-commerce di Indonesia ya, bisa sebutin nggak siapa yang untung at this point? Siapa yang? Hah? Gak ada yang untung ya? Iya kan? Siapa yang makin gede mereka makin rugi ya? Kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah lihat datanya, Bukalapak pernah untung karena mereka punya laporan keuangan, tapi itu karena investment di banking industrinya mereka lah ya. Tapi kalau kita ngeliat secara e-commerce gitu ya, siapa sih yang paling untung at this point? Nggak ada yang untung gitu ya. Nah, dari Blibli is part of Jarum Group. Investor kita, maksudnya kalau bisa dibilang Blibli yang benar-benar Indonesia, siapa sih di antara semua e-commerce gitu ya? Itu bisa dibilang Blibli, karena Blibli itu 85% owned by the Jarum Group, 15% owned by public. Kalau e-commerce yang lain semuanya by investor asing lah ya. Gitu kan, jadinya kalau dari kita itu lumayan gampang sih kalau buat keputusan, as long as
kalau kita ngomong Bapak Jarum, Pokok BCA senang, kita senang gitu kan. Jadi kita cuma buat apa namanya buat mereka itu kita cuma lapor ke satu, nggak lapor ke 10 investor gitu kan ya. Jadi untuk gain komitmen itu lebih gampang. Tadi menjawab pertanyaannya adalah kita believe sekarang seluruh e-commerce di Indonesia itu spending a lot of money for cost of education. Cost of education people untuk menggunakan platform. Banyak sekali kita spend di marketing, banyak sekali kita spend di seller activation, di brand engagement, di customer activation. Bisa mungkin kalau dilihat advertising banyak ya di apa namanya di luaran sana. Kalau kita mau ke Bandung itu beli pelang gede banget tuh, beli.com gitu kan. Terus udah gitu kita sering nih ke kota-kota kecil gitu ya untuk apa namanya nge-recruit UMKM untuk boleh dong beli-beli gitu kan ya. Kenapa kita mau join beli-beli? Apa namanya kita itu caranya gimana join beli-beli? Oh caranya ABC. Kita ngejadiin seminar buat mereka gitu. Tapi kan itu costnya lumayan besar ya untuk bisa melakukan itu. Nah kita juga mikir juga gimana caranya supaya kita bisa masif gitu. Oh kita sediain sekolah beli-beli gitu kan untuk mereka bisa join ke kita sebagai seller maupun sebagai apa namanya customer. Nah kita juga ngeliat nih, oh kita sering sponsoring acara gitu ya. Mungkin acara ke apa namanya ke PRJ, mungkin acara ke apa namanya kemarin ada mobil itu Gias gitu kan ya. Maksudnya kita sponsoring acara-acara tersebut dan kita buka booth di sana untuk merekrut supaya mereka menjadi customer baru. Nah, the same thing juga buat dengan e-commerce lainnya. Mereka melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, dari kita believe juga maybe the actual war untuk semua e-commerce ini nggak happening sekarang. The actual war will happen in the future. Sekarang kita ngeliat, dulu pernah ada yang tahu Rakuten nggak? Rakuten, di mana sekarang Rakuten? Gone. JDID, ada yang tahu nggak JDID? Gone, gitu kan. Nah, apakah kita sekarang believe in the next 5 years or 10 years, the top 3 e-commerce di Indonesia akan seperti ini? Dari kita belum ada yang believe. Ada yang nggak bisa ngeklaim sekarang? Oh, TikTok nomor 1, Shopee nomor 1. Apakah mereka akan nomor 1 in the next 5 years? Nobody can claim it gitu. Karena once the advertising cost itu dikecilin atau promotion cost dikecilin, mereka punya revenue langsung drop karena customer kita itu nggak loyal. Nah, gimana caranya kita untuk loyal gitu ya? Dari Blibli juga believe kalau kita bisa provide excellent service, customer itu willing to pay more untuk good service yang diberikan. Contohnya, misal kalau ada dispute dengan seller dan customer gitu ya. Ya, gimana cara kita untuk menangani both seller dan customer dengan fair gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan sih untuk make sure kalau mereka itu bisa menggunakan platform kita dengan education mereka untuk semuanya. Dan kita berharap in the next like 5 years itu mereka semuanya tuh akan savvy untuk menggunakan itu, dan that's where the actual war begin gitu untuk seluruh e-commerce di Indonesia gitu. Dan at that point kita udah dapat banyak sekali komitmen dari investor kita gitu ya, dari owner kita bilangnya when it times go to war, we go to war gitu. Tapi we go to war with playing fair ground gitu. Karena ayo kita go to war nggak bakal duit, tapi kita go to war dengan making money gitu. Itu sih yang kita coba lakukan gitu. Jadinya jawab pertanyaan tadi itu ya, kita sekarang masih believe kita harus spend a lot of advertising cost untuk nge-educate masyarakat itu untuk bisa familiar, bisa menggunakan platform. Nggak cuma kita, tapi seluruh e-commerce di Indonesia itu melakukan hal yang sama. Gitu. Terima kasih Pak. The good thing maksudnya ya, tahu sizing company kita. Let the big one wars. Sometimes you just have to enjoy the ride ya. Dan maksudnya I don't have money, maksudnya to educate as much as Blibli, definitely. So makin banyak sebenarnya, kayak orang pernah nanya ya. There's a very good question dari salah satu multinational insurance nanya. How you so sure Vivi this is the time? Oh, of course I don't know.
But of course I believe, that's why I resign and I start. But if the time is now, then it's already too late. Berarti I become the follower. Tapi saya believe waktu itu waktunya kenapa tepat? Ya karena BPJS mulai diperkenalkan. At least it's not me yang harus ngajarin, ngasih tahu asuransi itu apa. At least kalau misalnya government bilang penetrationnya udah 90%, berarti penetration di Indonesia untuk pengertian namanya asuransi at least sudah 90%. Meskipun belum ngerti ya, literasinya mungkin masih 15%, yang beli mungkin masih cuma 1%, 2%, tapi at least kita tidak perlu menjelaskan asuransi adalah apa. Nah, digital, don't worry, Blibli udah keluarin duit segitu banyak. Digital Academy, ada Shopee, ada yang macam-macam. So, look at which one is using the best way, yang dipakai itu yang mana, then you tap into that right, then make your product accordingly. So you don't need to burn seperti itu. Jadi jangan maksudnya yang besar, ya contohnya nih, kalau kita mau bikin saingannya maksudnya kayak tadi. Tadi menarik ya pertanyaan, iOS atau Android? Tahu nggak perbandingan iOS sama Android di Indonesia? Ini kalau saya nggak salah ya. Yes, 2%. Tapi tahu nggak kenapa semua yang aplikasi itu dia akan tetap bikin untuk versi iOS? Simple banget jawabannya. Karena decision makernya semuanya pakai iOS. 90% of the decision makernya, 90% ya. Jadi iOS memang cuma 2%. Tapi masalahnya yang pakai iOS, rata-rata decision maker itu 90% pakainya iOS, betul ya Pak? Jadi it's a very dangerous ketika maksudnya the platform akhirnya cuma bikin misalnya versinya Android. That's the thing maksudnya tadi. Tapi perlu nggak maksudnya educate semuanya maksudnya atau buka toko Apple di semua wilayah kota kedua ketiga, yang nggak perlu juga karena tadi cuma 2%. Tapi kalau 2% ini nggak deserve, it might maksudnya is a collapsing atau maksudnya you will not get fun atau apapun karena yang akhirnya decision makernya nggak nyoba. Perhatiin deh, yang punya iOS biasanya itu dia punya second phone itu Android. Bukan iOS ya, iOS yang secondnya Android. Tapi Android belum tentu second phone-nya iOS. Something maksudnya kalau orang bilang yang lebih jago pakainya Android, ya mungkin benar. Tapi kalau biasanya yang udah pegang iOS itu bukan masalah kompetitor apapun bikin lebih jago. Yang pakai iOS cuma akan berhenti pakai iOS ketika one day iOS itu udah nggak enak untuk dipakai. Jadi regardless maksudnya kompetisinya seperti apa. Jadi balik ke tadi, the cost of digital tergantung how you wanna spend and which part of the digital play yang kita mau mainkan. Kalau Blibli surfing maksudnya tadi middle up. Dan mungkin perlu dilihat, orang kalau ke Blibli misalnya lebih seneng beli kamera, beli apa? Sizingnya kalau boleh tahu berapa Pak? 1 juta ke atas kah? Size tiket purchasing 1 juta ke atas. Nah, berarti kalau 1 juta ke atas dan misalnya saya buka maksudnya saya cuma mau jual misalnya kamera gitu. Berarti yang saya perlu lihat, caranya berarti mungkin bukan kayak Shopee Live 24 hour yang 1 juta ke atas. Caranya seperti apa sih? Tapi gimana ya cara ningkatin lebih dengan maksudnya customer yang suka belinya di Blibli. Ya menurut saya sih digital way itu cost to educate saya rasa tergantung which product we want to market ya. Thank you. Ya, tepuk tangan dong. Terjawab Pak Joko. Jadi kalau kita berbicara tadi, we don't have to just penetrate to all segment. Every company has their own strategy. So just define what is your strategy, what is your organization towards to, dan kita perkuat di segmentasi mau kita masuk. Gitu. Jadi we don't have to just downgrade our product become like 50.000, but then it's costing us a lot gitu kan. Jadi I think itu adalah jawabannya. Nah, saya rasa kita juga mungkin bisa sambil diminum Pak Bayu sama Bu Vivi karena we still have a lot of questions, so we still have plenty of time here. Saya akan coba buka dari online, kita ada beberapa pertanyaan, beberapa spesifik hanya buat Pak Bayu dan beberapa spesifik buat Bu Vivi.